Bismillahirrahmanirrahim. Nendong Japung. Bismillahirrahmanirrahim. Thariqah Karkarya ini adalah cabang dari Thariqah Syadziliyah. Awalnya disebut Thariqah Syadziliyah biasa, tetapi setelah berjalannya waktu, karena ini lahir tahun 2007, masuk ke Indonesia tahun 2024. Lalu oleh masyarakat sekitar itu, karena di sini ada pembaharuan, hizibnya tidak mengambil dari Syadziliyah, tapi ada sendiri, misalnya Hizbun Nurul Yakin. Ada doanya juga, ada sendiri syekhnya tuh. Terus wiridnya yang sama dengan Syadziliyah itu yang ngambil, karena ini cabang dari Syadziliyah tetap ngambil, yaitu istighfar, sholawat, dan tahlil atau la ilaha illallah. Tapi di Karkarya itu ada tambahan, Fatihah sebelumnya dan hamdalah di akhir. Kalau hamdalahnya ini sambil sujud. Ini secara singkat ya. Kalau masalah wiridnya nanti dijelaskan semua, dibaca semua, maksudnya agak lama. Bisa di scroll di channel ini ada. Lalu karena ada pembaharuan itu, misalnya nih, di antaranya pembaharuan juga yang lain, thariqah ini langsung pakai jazab dan suluk. Jazab pertama itu langsung masuk maqam musyahadah, menyaksikan cahaya Allah. Nah, jazab kedua langsung dilemparkan ke lautan Bahruzat, itu namanya Bahruzat. Bahruzat ini gak bisa dijelaskan, sudah ilmunya itu pakai transfer. Murid kalau sudah Bahruzat ini, dia ilmunya semuanya transfer, ilmu hakikatnya tuh. Bisa dipercaya boleh, tidak percaya boleh, tapi jangan ingkar, takut al-ikar baridul hirman. Lalu mengenai pertanyaan tadi yang cahaya Allah, nah ini sebenarnya yang memang sering banyak ditanyakan. Bahkan tadi ada juga yang nanya tuh. Cahaya Allah ini adalah pertama disebutkan di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Lalu ada yang berkata Allahu nurus samawati wal ard, artinya Allah adalah pencipta cahaya langit dan bumi. Nah, kami ini menerima penafsiran seperti itu, bahwa Allah adalah pencipta cahaya langit dan bumi. Tetapi itu zahir. Di thariqah Karkariyah ini metodenya itu al-jam'u bainad diddaini, menghimpun dua paradoks, zahir dan batin digabung. Jadi secara zahir benar bahwa Allah adalah pencipta cahaya langit dan bumi. Nah, secara batin Allahu nurus samawati wal ard, Allah mempunyai nama An-Nur atau mempunyai sifat An-Nur. Ini didukung oleh hadis di dalam Asmaul Husna, bahwa salah satu nama Allah di dalam Asmaul Husna itu, di antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu ada tuh di agak akhir An-Nur, Allah Sang Maha Cahaya. Atau kalau yang secara zahir Allah pencipta cahaya, bisa juga. Nah, lalu penjelasan tentang Karkariyah ini, Karkariyah itu nama wilayah. Jadi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari maksudnya orang yang berasal dari wilayah Karkar di Maroko. Sebagaimana misalnya Imam Al-Bukhari itu kan bukan nama, itu Al-Bukhari kan berasal dari negeri Bukhara. Lalu cahaya Allah ini, dia maqam musyahad ini disaksikan dengan mata hati. Jadi orang yang masuk thariqah Karkariyah ini langsung ketika menginjakkan kaki pertama ke dalam thariqah Karkariyah ini, langsung mata hatinya dibuka, langsung menyaksikan cahaya Allah dan masuk ke alam malakut. Alam malakut ini dia di luar ruang dan waktu sudah. Lalu mata batin ini, basirah itu dibuka, dia menyaksikan cahaya Allah. Karena alam malakutnya ini al-ulwiyat, yang alam atas gitu, kami tidak membahas tentang jin setan, malah itu mundur ke belakang. Jadi kita langsung
di alam malakut itu seorang murid itu ketika berbaiat langsung menyaksikan cahaya Allah. Nah, cahaya Allah ini untuk menjelaskan bagaimana cahaya Allah sesuai sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan? Maka Nabi bersabda, nuron anni arahu. Atau bisa ada redaksi yang lain, ada yang anni, ada yang ini, atau ada anna gitu. Itu perbedaan, tapi di kami itu aku menyaksikan cahaya. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa beliau menjelaskan saya menyaksikan cahaya, kami Thariqah Karkariyah itu juga diam. Artinya kami menyaksikan cahaya, tidak dijelaskan tuh cahaya bagaimana, begini begitu, enggak ada. Karena kami tidak mau su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda cahaya, udah kita di cahaya juga gitu. Lalu di dalam Al-Quran mengenai cahaya Allah ini juga dijelaskan ternyata. Maka kami ini menyaksikan cahaya Allah sesuai dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang tadi, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya, kamishkatin, seperti mishkat, fiha misbah, di dalamnya ada misbah, al misbahu fi zujajah, misbah itu ada di dalam kaca, zujajah ka'annaha kaukabun durriyun, kaca itu seperti kaukab durri. Nah, ketika kami menyaksikan cahaya Allah, maka kami menyaksikan empat-empatnya tuh, mishkat, misbah, zujajah, kaukab durri. Jadi kami menyaksikan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu mishkat, misbah, zujajah, dan kaukab durri. Mishkat adalah, kalau penafsiran Dhahiri kan, mishkat adalah dinding yang berlubang tidak tembus, mishkat. Misbah lampu, zujajah kaca, lalu kaukab durri planet yang bersinar. Lalu seorang murid menyaksikan empat penjelasan tadi, mishkat, misbah, zujajah, kaukab durri, itu menyaksikan dengan basiroh, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Nah, bagaimana kok bisa mata hati? Begini itu. Ini pertama adalah karomah dari Sidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Seharusnya menyaksikan cahaya Allah itu membutuhkan puluhan tahun. Bahkan ada para ulama itu yang berusaha sampai harus ke atas gunung gitu. Tapi di sini salah satu karomahnya syekhnya itu langsung muridnya menyaksikan cahaya Allah. Lalu itu cahaya Allah itu disaksikan oleh murid ketika pas pertama kali berbaiat, dan setelahnya setiap kali berzikir itu langsung menyaksikan cahaya Allah. Tata caranya yaitu kalau berbaiat kan sholat istikharah, lalu mengamalkan wirid yang tadi selama 40 hari, baru saya hubungkan dengan syekhnya di Maroko. Saya kalau sudah selesai 41 hari itu nanti dijadwalkan syekh oleh syekhnya, bukan 40 hari langsung baiat, bukan, tapi 40 hari syekhnya ngasih jadwal kapan, nah baru tuh berbaiat. Nah, di dalam proses baiat itu seorang murid ini dia berwudu menghadap kiblat, berada di ruangan gelap, diusahakan berada di ruangan gelap atau remang-remang, yang bagus di ruangan gelap sekali, dan memejamkan mata. Setelah memejamkan mata, lalu ketika syekh ini berdoa dan membaca ayat baiat, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, di antaranya itu murid itu langsung dia berada di ruangan gelap dan matanya tertutup, dia mengalami musyahadah. Musyahadah ini dua macam di Thariqah Karkariyah. Pertama, dia menyaksikan cahaya Allah, atau jika tidak menyaksikan cahaya Allah, dia menyaksikan hakikat langit dan bumi. Nah, itu sudah sangat apa lagi? Nah, itu demikian penjelasan mengenai Thariqah Karkariyah itu, Bang siapa tadi namanya? Bang Muhammad ya.
Ya, Muhammad. Panggilnya Ahmad. Siap, lanjut. Pertanyaan dilanjutkan. Saya mendengarkan.